Shalom Alaikum, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema yang mungkin tema ini ya menjungkir balikkan ya, karena sepertinya kok tidak logis, tapi ini benar Alkitabiah. Ya, Yesus Allah dibentuk menjadi Yesus manusia. Nah, ini dia saudara. Yesus Allah dibentuk jadi Yesus manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 14 itu firman dibentuk menjadi manusia. Firman kan Allah dong, karena Yohanes 1 ayat 1, dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah ini punya nama Yesus, lalu dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Jadi Yesus Allah dibentuk jadi Yesus manusia. Betul. Betul sekali itu. Kok nggak logis Pak ya? Bukan nggak logis, tapi pikiranmu nggak nyampe. Pikiranmu nggak nyampe memahami ini. Sebab Alkitab itu bukan seperti ilmu biologi atau fisika ya. Dia harus dibuka, pikiranmu itu harus dibuka, baru bisa mengerti kitab suci. Siapa yang buka? Yesus. Kalau Anda nggak nyembah Yesus, salah. Hal yang mustahil Anda bisa paham Alkitab. Saya tantang semua pendeta, semua romo Tritunggal. Kalau kamu tidak menyembah Yesus, mustahil kamu paham Alkitab. Itu saya tantang itu, ya. HTD berani nantang, berani. Kenapa nggak berani? Gitu. Semua orang yang tidak menyembah Yesus mustahil bisa paham Alkitab. Baik, sekarang Yesus Allah dibentuk menjadi Yesus manusia. Bagaimana menjelaskannya ya Pak HTDO mudah ya. Pertama, Anda harus tahu ya, yaitu Roma 16 ayat 25. Roma 16 ayat 25. Di situ dikatakan bahwa tentang rahasia ya, rahasia Allah yang didiamkan berabad-abad. Didiamkan berabad-abad dalam time yon Allah. Itu sama saja dengan bermiliar-miliar tahun time yon bumi, karena kan satu hari Allah 1000 tahun bumi loh. Nama Allah itu didiamkan berabad-abad. Roma 16 ayat 25. Ya, lalu dimulai dinyatakan di dalam kitab nabi-nabi, artinya perjanjian lama. Makanya Yahweh itu sudah mulai menyatakan nama Allah, tapi nama sebutan, belum proper name. Ingat Bapak Ibu Saudara, makanya Keluaran 3:15, inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi Yahweh itu nama dan sebutan. Lalu Roma 16 ayat 27, dan dinyatakan ketika Yesus lahir ya, bahwa nama Allah adalah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, penuh hikmat ya. Clear? Ada kata satu-satunya Pak? Ada, baca itu ya. Yesus Kristus satu-satunya. Jadi memang ditulis satu-satunya. Kalau Yesus Kristus satu-satunya Allah, itu tidak ada Allah lain. Tidak ada Bapa kok Allah. Bapa Allah, Yesus juga Allah. Enggak ada. Namanya satu-satunya. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah pakai nama Yesus. Lalu Allah dibentuk dong di dalam Yesaya 43 ayat 10, bahasa Inggrisnya form. Kalau Yohanes 1 ayat 14 bahasa Inggrisnya was made ya, dibuat atau menjadi. Was made flesh ya, atau dibuat menjadi manusia. Flesh itu daging manusia maksudnya ya. Bukan seonggok daging. Itu kan ada pendeta yang mengajarkan firman itu menjadi daging katanya. Daging itu sekilo berapa kalau daging ya. Ya. Itu maksudnya become flesh, was made flesh ya. Yesus Allah dibentuk jadi Yesus manusia.
Bingung ya, bingung Pak, belum pernah dengar. Makanya ya toh. Makanya saya berani nantang semua romo, semua pendeta, semua romo di Indonesia, semua pendeta di Indonesia, saya berani nantang, gitu. Ya, apakah Anda paham bahwa Yesus Allah dibentuk jadi Yesus manusia? Ya, sebelum jadi manusia, Allah itu sudah punya nama Yesus. Makanya Yesus berkata, Aku Alfa Omega. Aku yang awal, yang akhir. Yang awal itu maksudnya Kolose 1 ayat 17 ya. Ia ada sebelum segala sesuatu ada. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Yesus itu sudah ada dari sebelum segala sesuatu. Belum ada langit, belum ada bumi, bahkan belum ada surga. Karena Kolose 1 ayat 16, yang menciptakan surga itu Yesus. Singgasana surga, malaikat, serafim, kerub. Ya, jadi Allah itu sudah punya nama Yesus. Makanya saya berani nantang semua pendeta, semua romo. Mau pendeta mata melotot, pendeta mata sipit, gitu, pendeta bulat maupun pendeta kurus, gitu, pendeta gede, pendeta kecil, gitu, gede lucu apa dekil tengil, gitu. Saya berani tantang seluruh romo di Indonesia, seluruh pendeta Tritunggal di Indonesia. Saya berani tantang. Apakah Anda tahu bahwa Yesus Allah dibentuk menjadi Yesus manusia? Pasti nggak tahu. Hari ini kebenaran itu diungkap. Jungkir balik dong, jungkir balik. Termasuk para mukalaf juga ya. Para mukalaf itu juga jungkir balik. Jadi saudara-saudaraku para mukalaf ya, jangan lagi Anda itu tanya ya toh, Yesus kan baru muncul tahun 1 Masehi Pak, memalukan ya. Para romo, para pendeta juga Tritunggal ya. Jangan lagi mengatakan bahwa Yesus itu baru, nama Yesus itu baru ada setelah Yesus lahir jadi manusia. Sebagai manusia yes, tapi sebagai Allah ya sebelum segala abad. Makanya Yudas 1 ayat 25 ya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa. Ya, kan diawali begitu. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi yang Yesus Kristus itu siapa? Allah yang esa iya, juru selamat iya, Tuhan iya. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai Allah yang esa, dia adalah yang awal. Di dalam Wahyu 21 ayat 6 ya. Sebagai Allah yang esa, dia adalah yang awal. Sebagai Tuhan adalah saat penciptaan pertama adalah hikmat ya, Amsal 8 ayat 22 ya. Kemudian sebagai juru selamat setelah ada manusia. Begitu Adam itu ada, maka Yesuslah sebagai juru selamat. Makanya jangan heran di Perjanjian Lama ada 6 kali ayat yang menulis tentang juru selamat. J-nya huruf besar. Kalau juru selamat J huruf kecil itu juru selamat selain Allah. Ya, zaman dulu sudah ada juru selamat Pak. Jadi para pendeta, para romo yang nggak ngerti juru selamat kan baru muncul di Perjanjian Baru, termasuk para mukalaf juga ya. Ya. Tidak benar yang mengatakan juru selamat baru muncul di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama sudah ada juru selamat. Juru selamatnya disebutnya pakai nama sebutan Yahweh. Clear ya. Yesus Allah dibentuk menjadi Yesus manusia. Kalau ini dipahami oleh semua, termasuk para mukalaf ya, nanti akan tahu, oh bener, berarti HTD, pantas HTD itu berani nantang semua pendeta, semua romo. Ya beranilah ya. Kenapa nggak berani? Wong aku tahu mereka nggak paham itu ya. Ayat Alkitab ada loh, tapi nggak dibuka pikirannya ya. Terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Setiap membaca Alkitab pikiranmu tumpul. Ya kayak gitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, ikut sekolah Alkitab biar pinter ya, ikut dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Baptisanmu yang lama, yang masih nyebut-nyebut nama 3 Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak laku, tidak sah. Namamu
tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Mari baptis secara benar Alkitabiah, ya, supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jaminan masuk surga itu nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Percuma kamu koar-koar di luar sana ngaku Kristen, teriak-teriak, ya, atau tiap hari Tuhan, Tuhan, ya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Percuma kalau namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Nanti Yesus akan berkata seperti Matius 7 ayat 23. Aku nggak pernah kenal kamu tuh. Kenapa Yesus nggak kenal ya? Namamu nggak ada di kitab kehidupan. Ya, baptislah dengan benar, ya, Alkitabiah. Mungkin hari Minggu depan kita ada di Bali, ya. Jadi siapa yang mau baptis di Bali silahkan, ya. Besok kan Sabtu, mungkin kita akan berangkat Sabtu malam. Sabtu malam kita berangkat ke Bali. Mudah-mudahan summit G20 sudah selesai, jadi sudah bisa masuk ke Bali. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.